Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan bela sungkawa saya kepada seluruh negeri yang tertimpa musibah pandemi COVID-19 ini ya. Wabil khusus negeri kita tercinta Indonesia. Semoga kita bisa melewati musibah ini dengan sikap optimisme kita dan semoga badai ini cepat berlalu. Saya ingin mengajak Anda untuk mengulas pandemi COVID-19, namun bukan dalam sudut pandang medical atau medis ya, karena saya tidak memiliki expertise di wilayah itu. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk membahas COVID-19 dalam sudut pandang filsafat atau filosofis. Dalam sudut pandang filsafat, kita kenal berbagai macam prinsip-prinsip ya. Salah satu prinsip yang sering kita pelajari dalam tradisi filsafat adalah kausalitas, sebab akibat. Di dalam prinsip sebab akibat terdapat istilah causa prima atau sebab utama ya. Nah, di dalam pandemi COVID-19 ini kita belum mengetahui pasti kira-kira apa yang menjadi penyebab utama kenapa virus ini bisa eksisten ya. Virus ini bisa menyebar. Nah, dunia medis pun sampai saat ini belum mengetahui pasti kira-kira apa yang menjadi penyebab utamanya. Maka kita sebagai orang yang awam tidak bisa menyimpulkan bahwa virus corona atau COVID-19 ini karena A, karena B, dan karena C. Namun dunia medis mengetahui gejala-gejalanya atau dampak dari terkena virus corona, tetapi kesimpulan yang menjadi penyebab utama dari virus corona, dunia medis pun juga belum mengeluarkan statement atau mengeluarkan kesimpulan kira-kira apa ya. Ya kita doakan mudah-mudahan tim medis dan para pakar mengembangkan penelitian mereka untuk bisa mengetahui secara pasti apa yang menjadi sebab utama dari virus corona atau COVID-19. Secara historikal memang kita pahami bersama-sama bahwa pandemi ini memang muncul pertama kali di pasar tradisional Wuhan ya, tepatnya di negara China ya. Banyak dugaan yang berseliweran di media sosial mengatakan bahwa pasar tradisional Wuhan itu karena katanya tidak bersih. Banyak warga di Wuhan yang makan hewan seperti kelelawar dan juga katak ya. Nah, dugaan-dugaan ini mungkin bisa saja kita terima, tetapi kita belum bisa menyimpulkan bahwa apakah benar memang penyebab utama dari virus corona atau COVID-19 ini adalah memang dari situ. Nah, selain itu juga ada dugaan-dugaan yang berseliweran di media sosial ya. Katanya bahwa virus ini dikarenakan karena azab gitu ya. Virus ini jadi dikarenakan karena keserakahan. It's okay bahwa saya bisa pahami itu secara subjektivitas. Orang bisa menghubung-hubungkan sesuatu sebenarnya yang belum tentu terhubung gitu. Nah, dalam tradisi filsafat, dalam prinsip kausalitas, kita belum menemukan hubungan logis dan ilmiah antara azab dan juga COVID-19, antara keserakahan dan juga COVID-19. Nah, sebelum kita menemukan hubungan logik dan hubungan ilmiah sesuatu itu, kita belum bisa menyimpulkan sesuatu hal itu, apalagi tentang COVID-19 ya. Jadi maksud saya bahwa tuduhan-tuduhan demikian tidak berdasar, sama sekali tidak berdasar dan tidak adil ya. Bagaimana mungkin misalnya seseorang yang berbuat serakah dampaknya terkena seluruh orang-orang yang baik ya. Orang-orang yang tidak serakah ya. Bagaimana mungkin ada orang jahat yang suka melakukan sebuah kebejatan tetapi dampaknya juga terkena orang-orang yang baik ya. Menurut saya bahwa asumsi-asumsi yang berseliweran itu tidak adil dan tidak berdasar sama sekali. Nah, disinilah menariknya prinsip-prinsip filsafat untuk kita menguji apakah bahwa memang sesuatu hal itu bisa dapat disimpulkan, sesuatu itu memang benar adanya, atau malah sesuatu itu ya belum tentu benar adanya, seperti itu. Selain itu saya juga ingin mengajak teman-teman untuk
masuk ke hal yang paling basic dalam filsafat. Di dalam filsafat biasanya kita para pelajar masuk ke dalam pembahasan epistemologi. Nah, apa itu epistemologi? Epistemologi itu adalah ilmu yang mempelajari sumber dan instrumen pengetahuan manusia secara umum seperti itu. Tetapi untuk lebih detailnya nanti saya coba akan jelaskan di video yang lain ya, seperti itu. Anjuran pemerintah untuk kita stay at home atau di rumah aja adalah upaya pemerintah untuk melindungi seluruh instrumen pengetahuan kita, seluruh instrumen epistemologi kita agar tidak terpapar virus corona. Kenapa? Karena penyebaran virus corona salah satunya melalui instrumen pengetahuan kita, yakni misalnya tangan kita ya. Nah, maka untuk itu pemerintah mengkampanyekan gerakan cuci tangan dan segala macamnya, dan juga social distancing agar kita terhindar dari virus corona dan juga meminimalisir agar virus ini tidak tersebar ke orang lain, bisa seperti itu. Ya, walaupun kita bisa pahami bersama-sama bahwa ini akan memiliki dampak secara ekonomi kepada masyarakat kita, tetapi bahwa isu yang paling sentral sebenarnya adalah isu darurat kesehatan, bukan darurat ekonomi. Ya, mungkin setelah setahun ini kita letih bekerja, kita banyak tertimpa masalah, banyak berbagai hal yang mungkin tidak mengenakan hati. Ya, mungkin selama 14 hari ini kita mencoba kembali merenung, kita mencoba kembali berpikir, kita coba kembali menyehatkan jiwa dan raga kita ya. Kata Ibnu Sina, salah satu dari filosof Islam, mengatakan bahwa hal yang paling esensial selain kesehatan raga adalah kesehatan jiwa, pemahaman. Nah, mungkin untuk stay at home ini adalah kesempatan kita untuk menyehatkan kembali pikiran-pikiran kita, menyehatkan kembali psikis kita, agar kita setelah pasca corona ini kita bisa kembali stabil dalam beraktivitas ya. Mungkin itu saja dari saya, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.